Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurcaya Rahmi, guru SMK Negeri 3 Pinrang. Saya akan membawakan materi tentang ilmu mawaris. Adapun kompetensi dasar pertemuan kali ini yaitu mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ketentuan waris dalam Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam. Untuk materi pertama tentang mawaris dan faraid. Pengertian mawaris adalah harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli warisnya. Sedangkan faraid adalah bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh syarat. Pengertian ilmu mawaris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dengan cara pembagiannya tersendiri. Warisan adalah harta yang ditinggal mati oleh seseorang yang meninggal dunia yang menjadi hak bagi ahli waris. Adapun bentuk-bentuk harta ahli waris, yang pertama berupa uang, yang kedua emas, yang ketiga bisa berupa rumah, dan bisa berupa tanah. Itu adalah bentuk-bentuk harta yang diterima oleh ahli waris yang bisa diwariskan. Kemudian tujuan ilmu mawaris yang pertama agar dapat melaksanakan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, agar diketahui secara jelas siapa yang berhak menerima warisan, berapa masing-masing, dan siapa yang tidak berhak menerima harta warisan. Yang ketiga, menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar sehingga tidak terjadi perselisihan yang disebabkan harta pusaka. Itu adalah bentuk-bentuk atau tujuan ilmu mawaris. Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum bagi warisan. Yang pertama, membiayai semua pengurusan jenazah pewaris. Yang kedua, membayar hutang pewaris. Yang ketiga, melaksanakan wasiat bila pewaris meninggalkan pesan. Yang keempat, membayar zakat hartanya bila zakatnya belum dibayarkan. Sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang pertama, karena hubungan nasab atau keturunan. Yang kedua, sebab perkawinan. Yang ketiga, hubungan agama. Yang keempat, wala. Wala yaitu orang yang memerdekakan budak. Jika budak yang dimerdekakan meninggal atau tidak mempunyai ahli waris, maka yang berhak menerima warisannya yakni orang yang memerdekakannya. Saya perhatikan bagian ahli waris berikut ini. Selanjutnya, bagian ahli waris laki-laki. Jadi yang berhak menerima warisan apabila ahli warisnya laki-laki. Yang pertama itu anak laki-laki, dua cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki yang sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Yang ke-10 itu bapak yang sekandung dengan bapak. Yang 11, paman yang sebapak dengan bapak. Yang ke-12, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Yang ke-13, anak laki-laki paman yang
sebapak dengan bapak. Yang ke-14 suami. Yang ke-15 laki-laki yang memerdekakan mewaris. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima warisan jika ahli warisnya laki-laki. Perhatikan bagan ahli waris perempuan. Jika ahli waris perempuan, maka yang berhak menerima warisan yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari ibu, yang kelima nenek dari bapak, yang keenam saudara perempuan kandung, yang ketujuh saudara perempuan bapak, yang kedelapan saudara perempuan seibu, yang ke-9 istri, yang ke-10 wanita yang memerdekakan mewaris. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima ahli waris jika ahli warisnya perempuan. Materi selanjutnya, ahli waris asoba. Yang pertama asoba binafsi. Asoba binafsi yaitu yang menjadi asoba dengan sendirinya karena mereka langsung menjadi asoba tanpa disebabkan oleh orang lain. Yang kedua, asoba bil gair. Asoba bil gair adalah asoba karena orang lain, yaitu setiap perempuan akan menjadi asoba karena laki-laki. Kemudian perempuan itu mewarisi bersama laki-laki dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Yang ketiga, asoba malgair. Asoba binafsi terdiri dari yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat kakek dari pihak bapak, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh anak dari saudara laki-laki sekandung, yang kedelapan anak dari saudara laki-laki sebapak, yang kesembilan paman sekandung dari bapak, yang ke-10 paman yang sebapak dengan bapak, yang ke-11 anak laki-laki paman yang sekandung dari paman, yang ke-12 anak laki-laki paman yang sebapak dengan paman. Asoba bil gahir terdiri dari anak perempuan dengan sebab anak laki-laki, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki sebab ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan kandung sebab ada saudara laki-laki kandung, yang keempat saudara perempuan sebapak sebab dari saudara laki-laki sebapak. Yang kelima, anak perempuan seorang atau lebih menjadi asoba bersama anak laki-laki. Yang keenam, cucu perempuan. Yang ketujuh, saudara perempuan sekandung bila dengan saudara laki-laki. Yang kedelapan, saudara perempuan sebapak bila bersama saudara laki-laki sebapak. Selanjutnya, asoba malgair menjadi asoba bersama orang lain, terdiri dari dua. Yang pertama, saudara perempuan sekandung bila ahli warisnya saudara perempuan sekandung dan anak perempuan seorang atau lebih, atau saudara perempuan sekandung dan cucu perempuan. Yang kedua, saudara perempuan sebapak apabila ahli warisnya saudara perempuan sebapak dan anak perempuan seorang atau lebih. Hijab adalah dinding yang menghalangi untuk mendapatkan warisan bagi sebagian ahli waris karena masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Yang pertama, hijab nushan, yaitu hanya mengurangi bagian suami dapat 1/2 bagian karena ada
anak dapat 1/4 bagian. Yang kedua, hijab Herman menghalangi untuk dapat warisan karena yang pertama, kakek tidak dapat warisan karena ada bapak. Yang kedua, cucu laki-laki tidak dapat warisan karena ada anak laki-laki. Yang ketiga, nenek tidak dapat warisan karena ada ibu. Yang keempat, saudara kandung tidak dapat karena ada anak laki-laki dan bapak. Yang kelima, saudara laki-laki sebapak tidak dapat karena ada anak laki-laki bapak dari ada anak laki-laki bapak dan saudara laki-laki kandung. Bagian-bagian tertentu ahli waris. Yang pertama, bagian 1/2 meliputi 1. Anak perempuan apabila ia sendirian tidak bersama saudara kandungnya. Yang kedua, saudara seibu sebapak jika sendirian. Yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan yang lainnya. Yang keempat, suami jika tidak mempunyai anak atau tidak ada anak dari anak laki-laki atau cucu baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, bagian 1/4 meliputi pertama, suami jika istri yang meninggal itu mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau meninggalkan anak dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, istri baik seorang atau lebih jika suami tidak meninggalkan anak dan tidak ada pula anak dari anak laki-laki atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Jika istri lebih dari satu, cara pembagiannya 1/4 dibagi sejumlah istri. Yang ketiga, bagian 1/8 meliputi istri jika suami meninggalkan anak baik laki-laki ataupun perempuan atau anak dari anak laki-laki atau cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, bagian 2/3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, anak perempuan menjadi ahli waris asabah. Yang kedua, 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki atau cucu jika tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan seibu, sebapak atau saudara sebapak saja. Yang keempat, saudara perempuan sebapak 2 orang atau lebih jika tidak ada saudara perempuan kandung. Bagian 1/3 meliputi ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki tidak meninggalkan 2 saudara, baik saudara kandung atau sebapak. Yang kedua, 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, bagian 1/6 meliputi ibu bila yang meninggal mempunyai anak, cucu dari anak laki-laki, saudara baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, bapak atau kakek jika yang meninggal itu meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga, nenek jika ibu dari si mayit tidak ada. Yang keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki baik satu atau lebih jika bersama satu anak perempuan. Bila anak perempuan mayit kurang lebih dari satu, cucu perempuan tidak mendapatkan. Yang kelima, seorang dari seibu baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, seorang dari perempuan sebapak atau lebih.
Selanjutnya, al-Gharawain adalah dua masalah yang aneh dalam pembagian warisan karena ahli warisnya hanya suami dan atau istri serta bapak dan ibu. Ibu sama dengan sepertiga, bapak asoha dan suami seperdua. Selanjutnya, aul adalah apabila jumlah bagian zawil urut melebihi jumlah pokok masalah, maka bagian dari masing-masing ahli waris tetap, hanya pokok masalahnya berubah, yakni menurut jumlah masing-masing ahli waris. Selanjutnya, dalil yang berkaitan tentang ilmu mawaris, Quran Surah An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hawzil unsayayn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu, yaitu sebahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, jika yang meninggalkan itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Materi selanjutnya, perundang-undangan waris di Indonesia. Yang pertama, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991. Yang kedua, tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Yang ketiga, buku 2 hukum kewarisan terdiri dari 5 bab, 43 pasal, yaitu dari pasal 171 sampai pasal 214.
Hikmah mewaris. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Yang kedua, ahli waris yang mempunyai hubungan darah secara langsung pasti mendapat warisan. Yang ketiga, suami dapat bagian dari istri dan sebaliknya. Yang keempat, anak laki-laki dapat bagian warisan 2 kali lipat dari anak perempuan karena tanggung jawabnya. Yang kelima, patuh hak waris, patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempelajari materi tentang ahli waris, maka peserta didik mampu menjawab soal-soal di bawah ini. Yang pertama, seorang yang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri, meninggalkan harta warisan 100 juta siap dibagi. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Yang kedua, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang istri, 3 anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Harta peninggalan berupa uang cash 50 juta, mempunyai utang 15 juta, biaya pemakaman 3 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Pertanyaan yang ketiga, kemukakan 4 macam sebab memperoleh warisan. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan hijab hirman dan hijab nuksan? Yang kelima, apa yang dimaksud furudal muqaddarah? Yang keenam, apa yang dimaksud dengan asobah? Yang ketujuh, harta warisan berupa uang cash 48 juta, ahli waris istri dan ibu, 2 anak laki-laki. Hitunglah berapa masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.